Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 pembelajaran kedua. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Nah, apa yang dimaksud pola lantai? Nah, untuk mengetahuinya kalian tonton video secara langsung melalui YouTube. Nah, lalu kalian perhatikan gerak para penari. Nah, boleh tarian apa saja, mau tari merak, tari saman, tari jaipong, atau yang lain sebagainya. Yang pertama, bagaimana formasi para penari saat melakukan gerakan tari, bagaimana arah hadap gerak penari selama pergerakan tari, lalu bagaimana bentuk garis imajiner yang dilakukan penari selama melakukan gerakan tari. Nah, jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana di sini nih. Ya, lalu kalian tuliskan, digambarkan, lalu kalian tuliskan nama gerakannya, nama tariannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Untuk mengisi ini, Ibu akan menjelaskan tentang pola lantai gerak tari. Nah, pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai yang diantaranya horizontal, vertikal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, penari bergerak melalui garis lurus. Nah, ke sini. Ini arah hadap penari. Nah, lalu penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui horizontal, lalu penari bergerak melalui garis diagonal, lalu penari bergerak melalui garis lurus ke depan, lalu penari bergerak melalui garis lingkaran. Bentuk pola lantai dari gerakan yang dilalui penari. Nah, ini penarinya. Gerak pola lantainya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal, formasi membentuk pola lantai segi 5, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan, lalu formasi penari membentuk pola zigzag, formasi membentuk pola lantai lingkaran, lalu formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Nah, lalu kalian ngerjakan halaman 63, perhatikan gambar tarian di bawah ini. Nah, di sini ada dua buah gambar. Ada tari lenggong dan tari saman. Nah, berdasarkan pola lantai gerakan tarian yang ini, nah, tuliskan kembali pengertian pola lantai. Ini dikerjakan di buku tulis. Tuliskan kembali pola lantai menggunakan bahasa sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah bacaanmu. Lalu yang kedua, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar dua tarian pada teks tersebut. Nah, ini cari di sini termasuk yang mana pola lantainya. Gerak tari daerah satu dengan daerah lain memiliki karakter berbeda-beda. Tari Bali karakter lincah dengan rangkaian gerakan patah-patah. Sebaliknya, tarian daerah Solo dan Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti aliran air yang tenang. Nah, kita beralih ke siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering kita disadari oleh manusia, tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia.
Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih, karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Nah, pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentukan titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian baca ulang dan memperhatikan apa yang telah Ibu jelaskan, kalian kerjakan halaman 65. Di situ ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab tentang siklus air dan bencana kekeringan. Nah, di sini ada sebuah poster. Nah, poster tentang siklus air dan bencana kekeringan. Nah, air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Nah, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Nah, buatlah semenarik mungkin. Nah, kalian di pembelajaran 5 nanti kamu akan mempresentasikan poster kamu yang kamu buat. Nah, buatlah sebuah poster sebagus mungkin, dikerjakan di buku gambar, diberikan warna sebagus mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Kalian boleh mengeksplor imajinasi kalian sendiri tentang siklus air dan bencana kekeringan, membuat poster. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.